Tentu sangat mustahil Presiden Prabowo akan mengambil keputusan masuk ke dalam BOP jika sejak awal ia tahu bahwa Amerika akan melakukan eskalasi militer terhadap Iran. Karena pertaruhannya bukan kecil. Ini bukan hanya soal reputasi internasional, ini soal stabilitas politik domestik, soal konsistensi posisi Indonesia terhadap Palestina, dan yang lebih dalam, soal legitimasi arah politik luar negeri kita. Mari kita jujur, para pengambil kebijakan luar negeri Indonesia gagal membaca momentum. Mereka tidak mengantisipasi satu hal penting dan mendasar dalam geopolitik, bahwa negara-negara besar tidak pernah benar-benar terikat komitmen ketika kepentingan strategisnya berubah. Indonesia masuk ke dalam kerangka Board of Peace atau BOP yang dipimpin oleh Donald Trump dengan asumsi stabilitas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat Indonesia sudah berada dalam struktur itu, Amerika membuka perang dengan Iran. Dan di titik itulah semua kalkulasi berubah. Artinya apa? Artinya ini bukan sekedar salah langkah biasa. Ini adalah miskalkulasi. Dalam analogi sederhana, ini seperti permainan catur. Dan kuda-kuda Indonesia sudah terlanjur masuk dalam posisi yang dikendalikan lawan. Atau dengan kata lain, langkah Prabowo sudah terbaca dan dimanfaatkan. Namun di sini juga kita harus adil. Banyak pengamat langsung menyimpulkan bahwa keputusan Indonesia masuk Board of Peace adalah sebuah kesalahan. Dan memang jika dilihat dari dampaknya hari ini, itu sulit dibantahkan. Tapi ada satu hal yang sering diabaikan. Hampir tidak ada yang mencoba memahami rasionalitas di balik keputusan itu. Mari kita masuk ke logika strategisnya. Apakah Indonesia masuk BOP hanya karena narasi Palestina? Tentu tidak sesederhana itu. Karena dalam praktik hubungan internasional, tidak ada negara yang bergerak hanya berdasarkan moralitas. Selalu ada kepentingan. Dalam konteks ini, kita harus melihat bagaimana Presiden Prabowo membaca peta kekuatan global. Tapi saya ingin sampaikan begini ya, ini bukan saya passion di geopolitik, tapi posisi Indonesia ini agak unik. Satu, kita negara keempat terbesar di dunia dari segi populasi jumlah penduduk. Kedua, kita negara yang mungkin memiliki sumber daya alam salah satu mungkin 5 atau 6 negara terbesar di dunia. Ketiga, kita adalah negara yang ratusan tahun ya, kawasan ini adalah kawasan terbuka. Karena kita gugusan pulau, kita terbuka. Rakyat kita ini hidup dari dagang antara Sulawesi dan Jawa, antara Kalimantan dengan Sumatera, antara Teluk Malaya, sama dari Tiongkok ke India, ke Afrika ratusan tahun. Kita hidup dengan alam perdagangan. Selama 1 dekade terakhir, pengaruh Cina di Indonesia meningkat sangat signifikan. Investasi, infrastruktur, proyek strategis, semuanya mengarah ke satu hal. Indonesia mulai dipersepsikan baik secara regional maupun global sebagai negara yang semakin dekat dengan orbit Beijing. Dan dalam geopolitik, persepsi itu berbahaya. Karena persepsi bisa berubah menjadi positioning. Dan positioning bisa berubah menjadi keterikatan. Di titik inilah, masuk ke BOP bisa dibaca sebagai upaya balancing atau menjaga keseimbangan. Bukan karena Indonesia ingin berpihak, tapi justru karena Indonesia ingin menghindari dianggap terlalu berpihak. Ini adalah logika klasik dalam teori hubungan internasional, bahwa ketika satu kekuatan terlalu dominan dalam relasi, maka negara-negara middle power kehilangan posisi tawar dan mereka akan cenderung mencari penyeimbang. Dalam konteks ini, relasi Indonesia dan China membutuhkan penyeimbang dan Amerika menjadi pilihan itu. Jadi masalahnya bukan pada niatnya, masalahnya ada pada timingnya. Indonesia masuk
ketika sistemnya tidak stabil, masuk ke dalam struktur yang dikendalikan oleh kekuatan yang sedang bersiap atau bahkan sudah melakukan eskalasi militer. Disinilah letak kesalahannya, bukan pada logika balancingnya, tapi pada kegagalan membaca bahwa Amerika di bawah Donald Trump bukan lagi aktor yang bisa diprediksi secara institusional dan bergerak sesuai komitmen internasional. Amerika Serikat di bawah Donald Trump lebih liar, bergerak cepat secara transaksional, dan seringkali tidak sinkron dengan narasi yang mereka bangun sendiri. Ini bukan salah kebijakan, ini adalah contoh klasik bagaimana negara-negara middle power seperti kita mencoba menyeimbangkan kekuatan besar, tapi justru masuk ke dalam permainan yang aturannya sudah diubah oleh aktor besarnya, yaitu Amerika. Sekarang kita coba tarik ke posisi awal kita. Indonesia masuk ke BOP dengan asumsi ini adalah forum perdamaian, ini ruang kerjasama, ini cara menjaga keseimbangan regional, dan ini alat untuk mendapatkan posisi tawar. Tapi realitasnya berbeda. Begitu Amerika Serikat menyerang Iran, BOP kehilangan esensinya. Prabowo sekarang berada di posisi dilematis. Secara politik dalam negeri, dia ditekan publik. Secara moral, terlihat inkonsisten. Secara geopolitik, masuk ke orbit konflik yang bahkan bukan kepentingan nasional kita. Dalam BOP, Indonesia berkomitmen mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Lagi-lagi, banyak pengamat mendiskreditkan keputusan tersebut tanpa mencoba mencari justifikasi geopolitik dari kebijakan ini. Begini, Presiden Prabowo sepertinya tidak ingin Indonesia hanya jadi aktor pelengkap yang bicara soal Palestina hanya dari jauh. Dia ingin kita masuk ke orbit. Ada ambisi agar Indonesia hadir langsung secara militer di sana. Nah, melalui BOP, peluang tersebut terbuka. Ini bukan langkah kecil, ini adalah perubahan pendekatan. Selama ini, posisi Indonesia di Palestina sangat jelas. Kita kuat secara moral dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kita sangat vokal secara diplomatik, dan kita aktif dalam bantuan kemanusiaan. Tapi sayangnya, semua itu tetap berada di luar orbit. Nah, dengan mendeploy pasukan, pendekatannya berubah. Kehadiran militer, meskipun dalam kerangka perdamaian, itu bukan lagi soal kemanusiaan. Karena dalam geopolitik, kehadiran militer dalam bentuk apapun selalu punya makna kekuatan. Artinya jelas, Indonesia di bawah Prabowo sedang mencoba mengubah posisinya dari negara yang hanya bersuara menjadi negara yang hadir dan ingin diperhitungkan di lapangan. Tujuannya ini berlapis. Pertama, dia ingin menunjukkan kepemimpinan di isu Palestina, kemudian membuka akses ke panggung Timur Tengah, dan mengirim sinyal bahwa negara ini bukan hanya besar secara populasi, tapi juga relevan secara geopolitik. Secara sepintas, ini adalah langkah strategis, sebuah upaya naik kelas. Ini bukan lagi tentang simpati, ini tentang posisi. Dari moral power, mencoba menjadi aktor strategis, dari penonton menjadi pemain. Tapi sayang sekali, semuanya berubah cepat dan di luar kendali. Ketika Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran, seluruh asumsi dasar yang dibangun oleh Prabowo langsung runtuh. Dalam hitungan waktu, eskalasi meningkat, ketegangan melebar, dan resiko di lapangan berubah total. Di titik inilah, pilihan Presiden Prabowo menjadi sangat terbatas, dan keputusan pun diambil, deployment pasukan ke Gaza harus ditunda. Apa yang bisa dipelajari di sini? Ini bukan kegagalan kebijakan biasa. Ini adalah contoh klasik bagaimana negara-negara middle power mencoba melakukan power projection tanpa memperhitungkan bahwa sistem yang dimasukinya sepenuhnya dikendalikan oleh great power. Ada beberapa pelajaran keras dari episode ini. Yang pertama, dalam geopolitik, niat rasional tidak cukup. Yang menentukan adalah siapa yang mengendalikan permainan. Indonesia tidak salah dalam logika balancingnya. Itu rasional dan memang dibutuhkan. Tapi masalahnya, Indonesia masuk ke dalam sistem yang tidak dia kendalikan. Dan ketika Amerika Serikat mengubah arah, Indonesia tidak punya ruang untuk melakukan koreksi selain mundur. Yang kedua, institusi internasional tidak pernah benar-benar netral.
BOP terlihat seperti forum perdamaian, tapi realitasnya dia tetap berada di bawah kepentingan aktor dominan, dalam hal ini Amerika. Ketika kepentingannya berubah, fungsi institusi juga ikut berubah. Yang ketiga, middle power seperti Indonesia harus membaca timing, bukan hanya strategi. Memang strateginya benar, melakukan balancing, ambisinya juga masuk akal dengan ingin naik kelas. Tapi kesalahannya, kita masuk di saat sistem sedang tidak stabil. Dan dalam geopolitik, timing adalah segala-galanya. Bukan why you enter the game, tapi when you enter the game. Itu kuncinya. Yang keempat, negara-negara besar tetap tidak mau ada kekuatan lain. Prabowo mungkin ingin berubah dari moral power, ingin menjadikan Indonesia sebagai aktor strategis, tapi pelajarannya jelas. Masuk ke arena kekuatan tanpa kontrol atas eskalasi berarti siap menanggung konsekuensinya yang tidak bisa dia kendalikan. Dalam geopolitik, yang berbahaya bukan hanya soal salah langkah, tapi masuk ke dalam permainan orang lain dan baru sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar diajak untuk menang. Pada akhirnya kita harus berhenti berilusi. Indonesia bukan great power, dan itu bukan masalah sebenarnya selama kita sadar posisi kita. Masalahnya adalah ketika kita mencoba bermain terlalu jauh tanpa kekuatan yang cukup, kita tidak bisa berharap Amerika Serikat akan menyeimbangkan Cina untuk kita. Karena Amerika tidak pernah bekerja untuk kita. Amerika bekerja untuk kepentingan Amerika. Di sisi lain, kita juga tidak bisa masuk ke dalam orbit Cina. Karena begitu kita masuk terlalu dalam, yang hilang bukan hanya kebijakan luar negeri, tapi juga otonomi. Dan soal Timur Tengah, kita harus jujur. Kita belum cukup kuat untuk menjadi pemain di sana. Ambisi tanpa kekuatan hanya akan membuat kita jadi bahan tertawaan. Jadi, jalan kita sebenarnya hanya satu. Bukan memilih blok, bukan ikut permainan orang lain, tapi membangun kekuatan kita sendiri. Karena dalam politik internasional, negara yang kuatlah yang akan menentukan arah, dan negara yang lemah hanya bisa menyesuaikan. Prabowo mungkin sekarang sudah sadar, Indonesia tidak butuh jadi bagian dari permainan orang lain. Indonesia hanya butuh jadi cukup kuat sampai permainan itu tidak bisa berjalan tanpa kita.